Pulau Angker, sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Jawa, dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang penuh misteri dan kegelapan. Selama bertahun-tahun, pulau ini telah menyimpan berbagai cerita menakutkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Warga sekitar jarang mengunjungi pulau tersebut, dan jika ada yang terpaksa ke sana, mereka selalu kembali dengan cerita-cerita aneh dan menakutkan. Pulau ini tampak sepi dan terabaikan, karena masyarakat di sekitar pulau tersebut tidak ada yang berani berkunjung ke sana. Suatu hari, sebuah perusahaan besar di Jakarta memutuskan untuk mengadakan gathering tahunan di pulau tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang unik dan berbeda bagi para karyawan mereka. Pihak perusahaan sengaja tidak memberitahu para peserta tentang reputasi pulau tersebut, dengan harapan bahwa mereka akan fokus pada acara dan tidak terlalu memikirkan lokasi yang tidak biasa. Bang Ahmad, seorang karyawan senior yang dihormati di perusahaan, ditunjuk sebagai salah satu panitia acara. Dia dikenal sebagai orang yang selalu positif dan penuh semangat, jadi dia sangat antusias dengan tugasnya. Dia tidak mengetahui apa-apa tentang misteri di Pulau Angker dan hanya melihat acara ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antar rekan kerja dan menikmati waktu bersama mereka di luar kota. Hari yang ditentukan pun tiba. Para peserta gathering, termasuk Bang Ahmad, berkumpul di pelabuhan Jakarta, siap untuk menaiki kapal yang akan membawa mereka ke Pulau Angker. Mereka tampak bersemangat dan tidak sabar untuk memulai acara. Kapal berangkat dengan tenang, dan perjalanan menuju pulau berlangsung dengan lancar. Namun, saat mendekati pulau, cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung dan angin mulai bertiup kencang. Pulau Angker tampak semakin menakutkan saat kapal mereka mendekat. Tanahnya tampak tertutup oleh hutan lebat, dan kabut tipis menyelimuti pulau. Meskipun ada rasa ketegangan di udara, para peserta tetap optimis dan melanjutkan perjalanan mereka. Setibanya di pulau, mereka disambut oleh sebuah villa tua yang tampak megah namun usang. Villa tersebut adalah tempat mereka akan menginap selama acara gathering. Villa ini dikelilingi oleh hutan yang lebat dan terlihat sangat terpencil. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mempersiapkan tempat menginap dan aktivitas yang akan dilakukan. Malam pertama di pulau terasa damai pada awalnya. Para peserta berkumpul di ruang makan villa, berbagi cerita dan tertawa. Namun, saat malam semakin larut, suasana berubah menjadi mencekam. Suara angin yang mengerikan dan suara-suara aneh dari hutan membuat beberapa peserta merasa tidak nyaman. Bang Ahmad merasa ada yang tidak beres, tetapi dia mencoba untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya. Dia menyarankan agar mereka semua bersantai dan menikmati malam. Namun, ketidaknyamanan mulai menyebar di antara peserta. Beberapa dari mereka melaporkan mendengar langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan dan suara bisikan lembut dari luar villa. Pada malam kedua, mereka merencanakan aktivitas di luar ruangan, termasuk permainan dan acara api unggun. Selama permainan, beberapa peserta mulai merasa aneh, seolah ada yang mengawasi mereka. Mereka juga mulai mengalami halusinasi dan merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan.
Sementara itu, Bang Ahmad dan beberapa peserta yang lebih berani memutuskan untuk menjelajahi pulau dan mencari tahu lebih banyak tentang tempat tersebut. Mereka menemukan sebuah rumah tua yang tersembunyi di dalam hutan. Rumah itu tampak sangat tua dan ditutupi oleh lumut dan tanaman merambat. Di dalam rumah, mereka menemukan ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan, serta beberapa simbol dan gambar yang tidak dikenal. Bang Ahmad, yang merasa tertarik dengan penemuan tersebut, memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Tiba-tiba, suasana di sekitar rumah berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Lampu senter mereka mulai berkedip-kedip, dan suara bisikan aneh mulai terdengar. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi mereka dari kegelapan. Malam itu, mereka kembali ke villa dengan perasaan yang sangat tertekan. Para peserta mulai mengalami mimpi buruk dan merasa tidak nyaman di tempat tidur mereka. Beberapa dari mereka melaporkan melihat sosok-sosok aneh di sekitar villa, sementara yang lain merasakan sentuhan dingin yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam ketiga, situasi semakin memburuk. Bang Ahmad terbangun oleh suara ketukan keras di pintu kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sosok misterius berdiri di luar kamar. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Bang Ahmad merasa sangat ketakutan dan berlari kembali ke kamarnya untuk memberitahu yang lain. Para peserta mulai panik, dan beberapa dari mereka mulai berkemas untuk pergi. Namun, kapal yang membawa mereka ke pulau tidak tersedia untuk saat ini. Mereka terjebak di pulau tanpa cara untuk melarikan diri. Ketika mereka mencoba mencari solusi, mereka menemukan bahwa semua peralatan komunikasi mereka tidak berfungsi. Bang Ahmad mencoba mencari bantuan dengan menjelajahi pulau, tetapi semakin dalam dia memasuki hutan, semakin dia merasa terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Suara-suara aneh dan bisikan lembut terus mengikutinya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Akhirnya, Bang Ahmad menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu tampak sangat usang dan hampir runtuh, tetapi dia memutuskan untuk masuk dan mencari petunjuk. Di dalam rumah, dia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di meja. Buku itu berisi catatan dan gambar-gambar yang menunjukkan bahwa pulau ini memiliki sejarah gelap. Ternyata, pulau ini dulunya adalah tempat ritual mistis dan pengorbanan manusia. Ada legenda tentang seorang penyihir yang mengutuk pulau tersebut dan mengikat roh-roh jahat ke tempat itu. Bang Ahmad merasa tertekan dan ketakutan saat membaca catatan tersebut, dan dia menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam kutukan yang sama. Saat Bang Ahmad kembali ke villa, dia menemukan bahwa suasana semakin mencekam. Beberapa peserta hilang, dan yang lainnya tampak sangat ketakutan. Mereka semua merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berkumpul di ruang makan dan mencoba mencari cara untuk keluar dari pulau tersebut. Pada malam terakhir, mereka memutuskan untuk mencari solusi bersama. Bang Ahmad memimpin kelompoknya untuk mencari cara untuk memecahkan kutukan dan keluar dari pulau. Mereka menemukan bahwa satu-satunya cara untuk melawan kutukan adalah dengan melakukan ritual pembebasan yang tertera dalam buku tua.
Mereka mengikuti petunjuk dalam buku dan melakukan ritual di rumah tua yang mereka temukan sebelumnya. Selama ritual, suasana menjadi sangat tegang, dan mereka merasa seolah ada sesuatu yang sangat kuat sedang mencoba menghentikan mereka. Namun, mereka terus melanjutkan ritual dengan harapan bahwa itu akan mengakhiri kutukan. Ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba semua lampu mati dan suasana menjadi gelap. Mereka mendengar suara yang sangat keras dan menakutkan, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan yang sedang mendekat. Mereka merasa sangat tertekan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, pada saat terakhir, mereka melihat sosok wanita tua yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Sosok itu tampak sangat marah dan penuh kebencian. Bang Ahmad dan peserta lainnya merasa terkejut dan ketakutan. Mereka berusaha keras untuk menyelesaikan ritual dan akhirnya, pada saat-saat terakhir, mereka berhasil menyelesaikannya. Setelah ritual selesai, suasana di pulau menjadi tenang. Mereka merasa seolah kutukan telah dihapus, dan mereka akhirnya bisa meninggalkan pulau tersebut. Kapal yang mereka tunggu akhirnya datang, dan mereka semua naik ke kapal dengan perasaan lega dan kelelahan. Namun, saat kapal berlayar jauh dari pulau, mereka menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, salah satu peserta yang hilang selama acara gathering ternyata adalah seorang karyawan dari perusahaan yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Mereka tidak pernah menyadari bahwa dia adalah roh yang terjebak di pulau tersebut dan telah mencoba untuk memberitahu mereka. Roh tersebut sebenarnya adalah bagian dari kutukan yang melibatkan perusahaan itu sendiri. Perusahaan tersebut ternyata telah melakukan kesalahan besar di masa lalu yang menyebabkan kutukan itu, dan gathering di Pulau Angker adalah bagian dari upaya mereka untuk menyelesaikan kutukan. Bang Ahmad dan peserta lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke Jakarta dengan pengalaman yang mengerikan dan pelajaran berharga tentang kekuatan yang tidak bisa mereka mengerti. Pulau Angker tetap menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mereka di sana.